anak-anak muda sudah khatam banget di YouTube. Atau bahkan short di TikTok, di sosmed gitu, sangat penting untuk bisa menahan atensi mereka gitu. Menahan atensinya tidak lain memang harus ada storytelling ya. Nah, ini yang sebetulnya harus dijaga gitu, yang mungkin di awal-awal tahun 2000 ketika kita bikin reality show ini tidak terlalu diperhatikan, faktor storytelling ini. Sementara kita tahu bahwa sifat umum dari reality show kan, apalagi di awal-awal tahun 2000 saat reality show marak ya, adalah 100% spontan. Udah pesertanya ngapain di satu ruangan, udah kita shoot aja, nanti tinggal di editing ya. Nah ini kan nggak bisa gitu ya. Kita punya kebutuhan untuk punya cerita yang runut, punya tensi, punya gradasi emosi. Nah makanya tantangannya sih itu ya, bagaimana menggabungkan dua unsur spontanitas itu dengan sesuatu yang udah ada strukturnya dan sudah ada gaya bertuturnya gitu. Ya, seperti waktu itu gimana Pak Monty ngobrol ke teman-teman cast untuk konsep yang ini dengan kebutuhan visual Galaxy Quest, karena seimbang antara hiburannya terus kemudian juga ceritanya. Karena ini juga jadi salah satu faktor tadi, nyambung ke bagaimana kita menentukan pemilihan cast ya. Semua cast yang ada di sini yang sudah kita pilih untuk kerjasama itu punya kemampuan storytelling yang di atas rata-rata ya. Kita sudah lihat dari karya-karya mereka gitu. Jadi saya sendiri sebetulnya nggak begitu banyak harus mengulik-ngulik, mereka secara individu aja udah punya kemampuan untuk storytelling. Ya, situ dia. Terima kasih Pak Monty Tiwa sebagai Supervisor Director untuk kali ini. Dan kita ke jajaran cast nih, kita ke tim Bandung dulu ya, yang dimana tadi kita udah lihat episode perdananya. Tepuk tangan dong untuk tim Bandung. Kita belum tahu nih di episode berikutnya apa, yakin nggak mereka menang nih kira-kira nih? Mustahil, mereka nggak mungkin menang. Biasanya juara ditaruh episode 1 bro. Ya. Katanya Pak Monty kan butuh hook kan? Yes. Hook itu kan paling menarik biasanya. Jadi biar minimumnya tinggi ya? Iya. Ya. Semarang episode berapa? Episode berapa ayo? Episode 2. Iya. Yang menang Pilpres apa? Enggak. Bro. Offside. Tidak Lopez. Oke, kita ke tim Bandung dulu. Jerome sebagai content creator dekat dengan generasi muda, kita pengen tahu gimana pengalamannya menjalani tantangan budaya di Bandung. Tadi baru pertama kali juga ternyata lihat aksara Sunda. Boleh ceritakan Jerome? Kalau aku pribadi, aku sering banget ke Bandung. Kayak, tapi biasanya buat wisata kuliner. Ya. Terus pas kemarin dapat quest untuk aksara Sunda, sama kayak tadi di episode perdana ya. Di episode perdana aku ngomong kayak, aku bahkan nggak pernah notice ada aksara Sunda di tulisan-tulisan, bahkan katanya di taman jalan pun ada sebenarnya tulisannya. Gitu. Ya. Jadi lewat Galaxy Quest of Indonesia ini aku ngerasa kayak, oh ternyata ada ya budaya-budaya Indonesia yang aku masih belum tahu dan belum aku explore, padahal deket banget sama aku gitu. Yes, itu insight-nya menarik banget sih ya, karena ya jadi tertarik setelah episode 1 tadi mempelajari lagi. Oh, dari matematika angka-angkanya pakai aksara Sunda. Itu. Next sebenarnya banyak yang di-cut sih. Oke. Beberapa momen penting buat aku ya sebenarnya. Jadi enggak, maksudnya enggak dimasukin momen belajarnya. Durasi. Iya, momen belajarnya. Kan durasinya kan. Iya. Durasi. Tapi sebenarnya memang itu off cam. Iya. Off cam ya, momen off cam itu aku ngerjain soal matematika pakai aksara Sunda. Keren. Yes, jadi ada kayak sama siapa tadi yang namanya lupa. Itu siapa? Uus bukan Uus tadi. Serius ganti nama loh beneran. Kang gurunya itu. Iya, Kang Bara ya. Nah, terus dia kasih aku soal juga pakai angka kan. Akhirnya kita pakai ada akar gitu-gitu, seru sih. Siap. Jadi ada insight baru juga ya untuk Jerome ya. Tapi ada di YouTube-nya Jerome nanti ya. Mungkin akan dibuat ya selainnya. Tapi menurut Jerome, apa daya tarik utama Galaxy Quest of Indonesia bagi Gen Z? Karena ini menarik ya untuk Gen Z dengan penggabungan mix and match antara budaya dengan teknologi. Ya, Gen Z kan sangat-sangat erat dengan teknologi ya. Apalagi menurut aku
zaman sekarang artificial intelligence Ya. harus kita terapkan ya kan, karena ada banyak narasi kalau kedepannya gimana nih, ada banyak pekerjaan yang hilang dan sebagainya. Tapi ternyata menurut aku kalau kita bisa menggunakan dengan baik, ya itu bakal jadi hal yang bagus gitu. Yes. Apalagi kita juga harus terus menjaga nilai-nilai budaya jangan sampai hilang. Jadi keren banget sih ini menurut aku. Iya sih, itu dia Jerome, tepuk tangan untuk Jerome Pauline, terima kasih. Kita ke Agung Karmologi, dimana dari menit awal kita udah tahu ya, nih kayaknya Pak Clueless juga. Gimana tergabung, kita pengen tanya itu dulu. Banyak kagetnya, gimana Bu? Ya kan seperti yang tadi dibilang ya, Ya. pertimbangan aku diajak gabung karena visual aku gitu ya. Setuju Ada di banget, Bandung setuju gitu banget, ya. bener. Untuk biar balance gitu Iya, ya. iya. Visual sama disukain ibu-ibu sebenarnya. Nah, itu dia, penting. Banyak ibu-ibu yang request. Betul. Jadi sebenarnya aku asli orang Bandung, kebetulan asli Sunda, tapi ternyata saat aku ikut Galaxy Quest of Indonesia, tim kami ditempatkan di Bandung, sebenarnya tuh masih banyak yang belum aku tahu ternyata tentang budaya Sunda di Bandung itu sendiri. Oke. Bener kata Jerome tadi, kayak misalnya tentang aksara-aksara Sunda yang ada di marka-marka jalan di Bandung. Terus aku tuh tahu bahasa Sunda kuno tuh dari zaman dulu tuh tahu, tapi tahu aja gitu. Istilahnya aku tuh orangnya yang cukup tahu aja deh gitu ya kan. Tapi tidak mempelajari lebih dalam. Dulu tuh karena yang aku tahu tuh kalau aksara Sunda kuno itu Hana Caraka, mirip sama Jawa Hono Coroko, kayak lagu Joshua tuh dulu diobok-obok. Joshua-nya orang Jawa, kalau Joshua-nya orang Sunda diabak-abak apa ya gitu ya. Karena bedanya di O sama A doang. Ternyata emang ada signifikan kemiripan gitu sama aksara Jawa kuno. Terus kemarin kita sempat belajar, ternyata nggak sesusah itu, apalagi kita dibantu sama fitur Gemini gitu. Dan yang aku amaze-nya nih ya, ke semuanya aku amaze-nya, fitur Gemini itu bisa mendeteksi sampai ke aksara Sunda kuno, bayangin. Ya. Apa fitur Gemini ini dibuat sama nenek moyang kita apa gimana gitu, kenapa dia tahu gitu. Beneran dia tahu gitu, nggak ditulisin, nggak digimanain, cuma lihat dari visualnya aja dia udah bisa mendeteksi. Jadi benar kata Jerome gitu, yang dibilang artificial intelligence itu apakah bisa menggantikan manusia? Tidak, tapi kita manusia yang harus belajar mengoperate artificial artificial intelligence itu, karena kan penggunaan artificial intelligence itu biasanya kita pakai prompt, dan orang-orang yang udah mengerti lah yang bisa memprompt dengan baik, sehingga teknologi artificial intelligence ini bisa dimaksimalkan penggunaannya. Butuh manusia yang bisa memberikan prompt dengan baik. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Agung Karmologi. Tapi satu lagi Go, ada momen lucu dan mengejutkan nggak selain ditinggal saat hujan? Jerome hanya ngasih jaketnya ke Eca. Oh tentu, asik berdua mulu. Mereka mah ya kan nggak apa-apa. Sebagai tim tiri ya. Nggak ada. Momen mengejutkan banyak, terutama yang di Jalan Braga itu ya. Karena kita dilepas begitu aja, kameranya semuanya ngumpet, dia kameramennya itu beneran dilepas. Terus itu tuh warlock tuh apalagi ngelihat Jerome ya, Jerome gitu ya kan. Jalan dikit minta foto, jalan dikit dicubit gitu ya kan, jalan dikit Eca dimintain foto, jalan dikit Jerome dicubit, jalan dikit Agung disengkat. Tapi gak apa-apa gitu ya, gak apa-apa. Sampai akhirnya kita misi di situ tuh, makanya itu bisa dilihat ya tadi ya, kita benar-benar dari siang sampai karena malam ya di Malam situ ya. Karena memang banyak banget, tapi Masya Allah itu seru banget lah pokoknya gitu. Jadi tahu kalau Jerome tuh terkenal banget di Bandung. Siap, terima kasih Agung Karmologi tim Bandung. Kenapa kesimpulannya kayak gitu ya? Tim Bandung nih, mumpung episode 1 udah ditonton, dari tim Bandung ada yang mau disampaikan nggak buat tim Semarang dan Yogyakarta? Silakan. Jerome. Kompetisi. Ada yang mau disampaikan nggak buat tim Semarang dan Jogja nih? Ya kalau kita sih emang ngerasa episode itu menggambarkan juaranya. Oke. Ya, episode Kan pertama. buat attention span penonton itu dibutuhkan hook yang bagus di awal. Wow. Kita ditaruh di Kenapa ya awal. kira-kira Bandung dia? Ada statement itu dari tim Bandung. Kita minta tanggapan dari tim Semarang dulu yang ada di sini. Ada Andovi dan juga Ferdi. Lagi mikir. Adovi lagi mikir. Gak apa-apa ya. Kalau yang lain gak nonton kita, berarti salahnya yang episode 1 ya. Oh,
pakai Kak Dovi dan Feby. Gimana tim Semarang? Belum di spill tapi udah ada trailernya tadi kita udah lihat. Tapi ajakan pertama adalah Andovi bilang saat diajak ini yuk. Nah alasan lo apa untuk langsung ayo tergabung di tim Galaxy Semarang? Karena konsepnya sangat menarik ya, menggabungkan teknologi dengan kultur dan budaya. Apalagi pas tahu ada elemen kompetisi di sini, makin semangat lagi. Ya. Dari awal gue sangat kompetitif, apalagi melawan tim Bandung ya. Kalau tim Jogja ada Badian Sastro, jadi kita pasti kalah mustahil. Jadi sebenarnya Bandung sama Semarang rebut juara 3 sama 2 aja ya. Mungkin ya sebenarnya. Enggak dong. Ya. Oke. Tapi ya it's very interesting dan seru, pengalamannya sangat seru. Apalagi pas kita di Semarang, kita nggak mau spoiler ya, takutnya spoiler. Tapi ya ada beberapa hal yang kita kaget beneran. Bagaimana fitur Gemini bisa membantu kita di experience dan journey kita. Yes, dan budaya teknologi tergabung dan lo salah satu orang yang into banget sama budaya di Indonesia. Itu gimana tanggapan lo, Andovi? Jadi ada satu bagian di mana kan episode kita belum muncul ya. Dikit boleh, spoil dikit boleh. Kita pergi ke suatu tempat namanya di Gedung Sobokarti di Semarang. Di situ kita ketemu dengan pemain-pemain yang bermain gamelan, yang dance segala macam, dan itu bahwa kita bisa berkarya dan membuat langsung karya bareng mereka itu suatu yang menurut gue sangat unik. Dan dibantu dengan fitur Gemini juga it's something different. Dan gue sangat menghargai bahwa tadi pun gue nonton episode pertama gue juga belajar. Oh ternyata ada tempat ini yang mereka belajar aksara Sunda. Oh ternyata ada tempat ini di mana gue juga belajar. Jadi bukan cuman kita nonton dan having fun juga, tapi kita juga bisa belajar budaya dan dari tiap episodenya. Betul, ya. Iya. Sekarang gue ada mau ditanggapi. Gak sabar pengen lihat episode Andovi nyinden. Ada nyinden kan ya? Ada. Oh, tapi apakah itu di-cut gue nggak tahu ya. Apakah itu ya udah. Ya, oke. Ada nyinden ya? Ada. Sumpah kita bertiga ada. Gue Feby Yoriko. Oke. Kalau ke Feby gimana Feby? Kan tadi dibilang juga sama Andovi ada kompetisinya nih, jadi menarik banget. Lu kan juga beberapa ikut kompetisi juga. Terus ditaruh di dalam tim penuh kejutan ini gimana rasanya? Iya seru banget pas pertama kali ngomong dibilangnya timnya bareng sama Andovi, aku kayak oke, kita pasti bakalan menang karena aku tahu banget Andovi orangnya kompetitif banget, ambisius banget. Jadi aku tahu aku punya tim partner yang hebat. Terus habis itu pas pertama kali dikasih tantangannya sih awalnya cukup kaget dan beberapa tempat-tempat yang dikasih itu tempat-tempat yang nggak biasa dikunjungin sama turis wisatawan yang ke Semarang gitu. Biasanya kalau ke Semarang kan paling apa sih Lawang Sewu atau kota tuanya gitu, itu yang biasa, yang top of mindnya orang-orang. Tapi ini sesuatu yang kayak ternyata ada ya, ternyata kayak gini ya. Jadi bener-bener kalau orangnya nonton tuh entertaining yet edukatif juga at the same time. Yes, itu dia, entertaining, edukasinya juga dapat ya. Tapi buat Feby nih, gimana peran fitur Gemini membantu kamu sebagai peserta untuk memahami sejarah dan budaya yang kamu jelajahi? Boleh kalau ada yang momen di-spill sedikit di sini juga boleh, silakan. Iya, kayak banyak tempat-tempat yang kita nggak tahu, itu ya pasti tanya ke teman terbaik kita yaitu Gemini, langsung ditanyain semuanya kayak ini ternyata kayak gini, dan dikasih tahu tentang historicalnya seperti apa. Kayak kita ke Gedung Sobokarti, mungkin spill dikit, ada bangku di Gedung Sobokarti yang ternyata bangku itu bangku yang benar-benar orisinil, bangku pertama tempat si Gedung Sobokarti berdiri gitu. Jadi ternyata kayak gini ya. Jadi dan itu dibantu sama fitur Gemini, jadi tahu ya. Betul. Tepuk tangan dong untuk tim Semarang, Feby Rastadi dan juga Andovi. Dan ada Yoriko tapi nggak ada. Iya, si Yoriko nggak hadir. Ada yang mau disampaikan nggak dari tim Semarang ke tim Jogja dan Bandung? Gini ya, kalau ke tim Jogja saya hormat ya, karena ada bagian saya hormat. Tapi ke tim Bandung, aduh, Jerome, yuk bisa yuk. Gue gitu aja.
Oke. Lumpia. Siap, kita geser lagi ke tim Yogyakarta. Ada Dian Sasrawarda dan juga Kelvin Steviano di sini. Kita ke Marian dulu, Marian. Menarik di sini setelah kita lihat di episode 1 dan juga Mas Indra tadi menjabarkan ke kita bagaimana proses pemilihan 9 nama-nama yang luar biasa yang ada di Indonesia. Ini kan sisi baru juga untuk tontonan, untuk kita sebagai penonton di Indonesia. Boleh ceritakan dong media perspektifnya terhadap budaya lokal, efeknya apa antara penggabungan teknologi dan budaya seperti ini? Silakan. Iya, aku seneng banget sebenarnya diajakin untuk ikutan Quest of Indonesia ini, Galaxy Quest of Indonesia, karena di sini tuh kita dikasih banyak petualangan. Kalau kita di Jogja tuh banyak petualangan